Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arfiani, NIM 8555478283. Saya dari Prodi PG PAUD semester 7 akan mepresentasikan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan, dibawakan oleh Nabila Arfiani. Baik, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah studi tentang dasar, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan dalam konteks pendidikan. Filsafat ilmu berfokus pada 3 aspek: eksistensi, keilmiahan, dan nilai. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan berpikir kritis dalam pendidikan, membantu kita memahami hakikat pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat divalidasi serta diterapkan secara makna. Lanjut, ilmu pendidikan sebagai objek filsafat ilmu. Ilmu pendidikan merupakan kajian sistematis tentang proses belajar mengajar dan pengembangan manusia secara holistik. Sebagai disiplin ilmu, pendidikan memerlukan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan keberadaannya dalam ranah keilmuan. Selanjutnya, eksistensi dan keilmiahan sangat penting untuk menjamin validitas dan relevansi ilmu pendidikan. Hubungan timbal balik antara pendidikan dan filsafat ilmu menciptakan fondasi yang kokoh bagi pengembangan teori dan praktek pendidikan. Selanjutnya, ada eksistensi. Eksistensi merujuk pada keberadaan ilmu pendidikan dalam ranah ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berperan mengawasi agar ilmu pendidikan diakui sebagai disiplin yang sah dan memiliki landasan teoritis yang kuat. Selanjutnya, menjaga agar ilmu pendidikan tidak kehilangan identitasnya sangat penting. Contohnya, penetapan definisi dan batasan ilmu pendidikan yang jelas membedakannya dari disiplin ilmu lainnya. Lalu selanjutnya, keilmiahan dalam ilmu pendidikan. Menjamin metode dan pendekatan yang rasional serta sistematis dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan memastikan setiap teori dan praktek pendidikan dibangun atas dasar logika yang kuat dan struktur. Verifikasi dan validasi pengetahuan pendidikan melalui penelitian berbasis metode ilmiah. Contohnya, penelitian kualitatif dan kuantitatif yang menguji efektivitas strategi pembelajaran secara objektif dan terukur. Selanjutnya, ada nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu aksiologi. Aksiologi itu adalah nilai dan etika dalam ilmu pendidikan. Selanjutnya, filsafat ilmu melalui aksiologi mengkaji nilai dan etika yang melekat dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya ditransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan moral peserta didik yang utuh. Contoh nilai pentingnya keadilan dalam akses pendidikan, kebebasan belajar, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada pendidikan bermakna dan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna proses pembelajaran yang relevan dan aplikatif bagi peserta didik. Pembelajaran bermakna menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman nyata, menciptakan pemahaman mendalam yang bertahan lama. Selanjutnya ada penguatan timbal balik. Pendidikan bermakna mendorong refleksi filosofi dan pengembangan teori ilmiah. Contohnya, kurikulum yang mengintegrasi nilai-nilai filosofi dalam setiap aspek pembelajaran. Di sini ada faktor-faktor penguatnya. Faktor-faktor penguatnya apalagi? Yaitu dialog kritis dan riset. Dialog kritis antara teori dan praktek pendidikan memperkuat fondasi filsafat ilmu. Pengembangan riset interdisipliner membuka wawasan baru dan memperkaya pemahaman filosofi dalam pendidikan. Selanjutnya ada teknologi dan nilai humanistik. Pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran mendukung eksplorasi filosofis. Advokasi nilai-nilai humanistik dalam pendidikan memastikan perkembangan ilmu tetap berpusat pada kemanusiaan. Terus, selanjutnya ada ontologi. Ontologi adalah studi tentang hakikat keberadaan dan realistis. Dalam konteks pendidikan, ontologi mengkaji apa yang benar-benar ada dan apa yang benar-benar penting dalam proses belajar mengajar. Dimensi ini membantu kita memakai esensi dan setiap komponen pendidikan. Contoh entitas nyata yaitu kurikulum sebagai panduan, peserta didik sebagai subjek belajar, dan guru sebagai fasilitator. Terus selanjutnya ada epistemologi.
Epistemologi adalah studi tentang sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi menjawab pertanyaan fundamental tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Pertanyaan epistemologi dalam pendidikan, bagaimana kita mengetahui dan membuktikan pengetahuan pendidikan, contohnya penerapannya, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi adalah studi tentang nilai dan moralitas. Pertanyaan aksiologi dalam pendidikan, nilai apa yang harus ditanamkan dan dijunjung tinggi dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan nilai dalam pendidikan yaitu kejujuran dalam mengerjakan tugas, toleransi terhadap perbedaan, dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Maaf. Selanjutnya, contoh penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan. Bagaimana contohnya? Yaitu kebijakan pendidikan yang efektif harus berbasis bukti ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan. Filsafat ilmu berperan memastikan setiap kebijakan memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Hal ini menjamin bahwa kebijakan tidak hanya rasional tetapi juga bermakna bagi peserta didik dan masyarakat. Contoh nyatanya yaitu penyusunan kurikulum nasional yang mengintegrasikan nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia. Selanjutnya, penerapan dalam kurikulum. Kurikulum sebagai refleksi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Kurikulum mencerminkan hakikat pengetahuan yang diajarkan, metode penyampaian, serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Contohnya, kurikulum berbasis kompetensi yang mengutamakan pengembangan karakter dan pengetahuan, integrasi nilai-nilai filosofis dalam setiap pembelajaran untuk membentuk peserta didik yang kritis dan bermoral. Selanjutnya, penerapan dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang reflektif dan kritis. Filsafat ilmu mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang mengaktifkan pemikiran kritis siswa. Metode ini mengajak peserta didik untuk tidak sekedar menerima informasi, tetapi menganalisis dan merefleksikan pengetahuan secara mendalam. Contoh prakteknya yaitu diskusi kelas untuk mengembangkan argumentasi yang logis, problem solving yang basic atau yang basic, learning yang menantang siswa memecahkan masalah nyata, serta evaluasi otentik mengukur pemahaman mendalam dan aplikasi pengetahuan dalam konteks kehidupan. Selanjutnya, contoh nyata integrasi nilai dalam pembelajaran. Pembelajaran interaktif yang menekankan nilai-nilai filosofis dapat diwujudkan melalui proyek kelompok. Dalam setting ini, peserta didik belajar kejujuran saat melaporkan kontribusi, serta kerjasama saat menyelesaikan tugas bersama. Guru berperan sebagai fasilitator yang menanamkan nilai-nilai secara eksplisit. Penanaman nilai kejujuran dan kerjasama dalam proyek kelompok menciptakan pembelajaran yang bermakna. Jadi, ringkasannya, peran filsafat ilmu adalah untuk menjaga eksistensi keilmiahan dan nilai dalam ilmu pendidikan, menjamin identitas dan validitas ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang bermakna. Alat analisis pendidikan, ontologi mengkaji hakikat keberadaannya dalam pendidikan, sedangkan epistemologi menguji validitas pengetahuan. Sedangkan aksiologi menanamkan nilai dan etika dalam proses pembelajaran. Berikut refleksi filosofisnya. Refleksi filosofisnya, filsafat ilmu adalah jantung dari pemahaman mendalam tentang pendidikan yang bermakna dan bernilai. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tanpa landasan filosofis yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan maknanya. Filsafat ilmu memberikan kompas untuk memahami hakikat, metode, dan tujuan sejati dan proses belajar mengajar. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.